الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وإن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلتهم بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, yaitu dalam keadaan kita menuntut ilmu, dalam keadaan kita bersilaturahim dengan niat yang baik yang semata-mata insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari catatan amal kebaikan kita di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak bosan saya mengingatkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah satu kaum, sekelompok orang yang dia berkumpul di salah satu rumah Allah, mempelajari Al-Quran dan saling membaca serta mempelajarinya, melainkan Allah akan turunkan kepadanya 4 hal. Jadi ada 4 hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di majelis ilmu.
Apa yang 4 hal itu Nabi sampaikan, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Ya, tidak ada tempat yang memberikan ketenangan kecuali di majelis ilmu. Ya. Pasar kita pusing mulu, kantor kerjaan banyak mulu. Tapi ketika kita berada di majelis ilmu, Allah berikan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathum rahmah. Allah akan berikan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah itu begitu luas, begitu banyak. Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah berikan jalan dari permasalahan kita. Itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiathum rahmah wa khaffat alaihimul malaikah. Allah berikan perlindungan para malaikat. Jadi Allah berikan perlindungan para malaikat bagi orang yang menuntut ilmu. Wa zakarahumullahu fi man indah. Allah sebutkan namanya di hadapan makhluknya yang ada di langit. Yaitu Allah absen. Sekalipun di sini tidak ada absennya. Tapi Allah absen itu. Jadi Allah sebutkan namanya wa zakarahumullahu fi man indah. Allah sebutkan namanya di hadapan makhluknya yang ada di langit, yaitu di hadapan para malaikat. Maka Nabi menutup dalam hadis tadi, kata Nabi SAW, beliau sampaikan kepada kita, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat ya, atau lelet, enggak tetap ya. Siapa yang lambat dalam beramal, lam yusri' bihi nasabuhu, tidak akan mempercepat dia masuk ke dalam surga sekalipun dia memiliki garis keturunan yang baik. Garis keturunannya yang baik, tetapi kalau dia lambat dalam beramal, maka dia lambat pula masuk surga. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa mencari jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Ikhwatiman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita mengambil sebuah bahasan, sebuah tema yang saya sebutkan di sini. Kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah cukupkan permintaan kita. Ini luar biasa. Jadi ketika kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengambil, menerima, melaksanakan apa yang Allah berikan kepada kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan penuhi permintaan kita. Nah, ini bahasan yang merupakan sebuah kenikmatan. Salam. Ya, bahasan yang merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bukankah dalam hidup kita banyak kebutuhan? Dalam hidup kita banyak sekali kebutuhan. Dalam kehidupan kita banyak sekali permintaan. Dalam kehidupan kita banyak sekali keinginan yang ingin kita dapatkan dan kita lakukan. Maka sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang mukmin, dia akan meyakini bahwa ketika melihat pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada kita. Memberikan janji kepada kita bahwa siapapun yang dia menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah cukupkan kehidupan. Akan Allah cukupkan kebutuhannya. Nah, ini yang menjadi bahasan dari kajian kita di kesempatan malam ini ya, kajian kita mengambil bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian ini saya mengawali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir. Ya, dalam surat At-Takwir Allah sebutkan pada kita, wa ma tasyauna illa ayyashallah. Wa ma tasyauna illa ayyashallah. Dan tidaklah kalian menginginkan untuk mendapatkan ketaatan, ya,
Tidaklah kalian menginginkan untuk menempuh jalan yang lurus kecuali apa yang Allah inginkan. Nah, ini kenapa menjadi titik awal dari kajian kita. Saya ingin menyampaikan dari ayat ini, para ulama tafsir menyebutkan, dari ayat ini para ulama tafsir menyebutkan bahwa salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah dia bisa berada di atas jalan yang lurus. Dan tidak semua itu dapat. Tidak semua mendapatkan dia berada di jalan yang lurus, sekalipun dia menginginkan. Jadi sekalipun setiap orang menginginkan berada di atas jalan yang lurus, tapi tidak semua orang mendapatkan jalan yang lurus. Maka Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kita menginginkan untuk berada di atas jalan yang lurus itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita berada di jalan yang lurus itu. Maka adanya kita berada di jalan yang lurus, menempuhnya kita jalan yang lurus, beradanya di atas ketaatan, beradanya di atas kebenaran, itu adalah nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan. Kadang kita nggak sadar. Ingat kisah betapa mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Kita baca dalam Al-Qur'an ketika Allah turunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah sampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kamu inginkan. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ketika kita baca ayat ini, maka kita dapatkan apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa paman beliau, ayah dari Ali bin Abi Thalib, yaitu paman beliau Abu Thalib. Paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib betapa luar biasanya membantu Rasulullah SAW. Kalau kita baca dalam sejarah, ketika datang Abu Jahal dengan pembesar Quraisy menemui pamannya Abu Thalib, lalu mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, katakan kepada keponakanmu untuk dia menghentikan dakwahnya. Datang pembesar-pembesar Quraisy pada Abu Thalib. Lalu kemudian Abu Thalib masuk menemui Muhammad SAW dan mengatakan, ya Muhammad, telah datang paman-pamanmu memintaku untuk menyampaikan untuk kamu berhenti dari dakwah. Lalu apa jawab Nabi SAW? Kata Nabi SAW, seandainya matahari itu diletakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwahnya, aku tidak akan berhenti sampai Allah menghentikanku dengan kematian atau Allah menangkan agama ini. Ini kerasnya Rasulullah SAW. Maka keluar Abu Thalib setelah mendapatkan penjelasan atau ucapan Nabi SAW. Keluar Abu Thalib menemui paman-pamannya tadi, pamannya Muhammad SAW yang masih saudara daripada Abu Thalib tadi. Dikatakan bahwa kemenakanku tidak akan mau menghentikan dakwahnya dan aku tidak bisa menghentikannya. Dia harus keluar. Itu luar biasa. Ketika ingin dinikahkan dengan Khadijah, Abu Thalib yang memintanya pada Khadijah. Abu Thalib yang menikahkan. Mendatangi Khadijah dan mengatakan bahwa Muhammad SAW ingin menikahnya. Ketika Khadijah didengar menyukai Nabi SAW, Abu Thalib yang menanggung pernikahan, yang memberikan fasilitas untuk bisa menikah. Begitu pula ketika Rasulullah SAW berada di dalam dakwanya, dan Abu Thalib begitu luar biasa memberikan bantuan. Maka ketika berada dalam kematiannya, dalam sakaratul mautnya, Abu Thalib dalam keadaan sakit, berada di tempat tidurnya, maka Muhammad SAW berada di sebelah kanan beliau lalu mengatakan, Kulli ya ammi qaulan asyhadu annaka fil jannah. Kata Nabi SAW, wahai pamanku, wahai ammi, pamanku,
ucapkanlah satu ucapan yang dengan ucapan itu aku bersaksi bahwa kamu akan masuk surga. Itu ucapan la ilaha. Dan dalam tarikh, dalam sejarah itu, dalam buku sirah itu kita dapati bahwa pamannya tadi Abu Thalib sudah hampir menggerakkan lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah hampir bergerak. Lalu kemudian dipegang tangannya oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, lalu dikatakan, ya Abu Thalib, apakah kamu akan berpindah dari agama nenek moyangmu? Maka tutuplah mulutnya. Itulah kemudian sampai wafatnya Abu Thalib tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah tadi. Dan ketika meninggalnya Nabi SAW begitu bersedih dengan wafatnya Abu Thalib. Dengan wafatnya Abu Thalib sampai kemudian Allah turunkan ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu ada dalam surat Al-Qasas. Surat ke-28 ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ringankan berilah ampunan kepada Abu Thalib. Allah turunkan ayat, tidak ada ampun. Hanya diberikan keringanan siksanya. Diberikan siksanya, keringanannya bahwa ukuran nerakanya Abu Thalib itu hanya seukuran sendal jepit tebalnya. Jadi tebalnya hanya sendal jepit itu. Tipis amat. Tapi apa kata sampai Nabi tersinggung. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka yang seperti itu, tipis itu, tapi mampu melelehkan sampai ke gunung. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini hidayah tadi. Maka Allah katakan tadi, innaka la tahdi man ahbabta tadi. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah. Betapa nikmat hidayah itu mahal sekali. Maka kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala yang kita minta nanti ihdinas siratal mustaqim itu. Siratal mustaqim. Yang kita minta di setiap saat itu ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama tafsir, dua yang diminta dalam doa kita setiap saat. 17 kali kita ulang dalam saat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Kita meminta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta dalam hidayah ini? Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal bayan. Kita meminta agar Allah berikan bimbingan dan arahan. Irsyad wal bayan. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua yang kita minta dalam kalimat ini ihdinas siratal mustaqim adalah kita minta hidayah taufik. Hidayah taufik. Hidayah taufik. Kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Hidayah taufik yang kita minta ini. Karena banyak orang yang punya irsyad, punya bayan, tapi tidak dapat hidayah taufik. Irsyad dia paham, pintar, tahu agama, korupsinya paling gede. Ada seperti itu. Waliyadzubillah. Nah ini hidayatul irsyad wal bayan tadi juga hidayah taufik yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pada kita taufik. Maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita janji, siapa yang dia mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan tadi, meninggalkan apa yang Allah larang tadi, yang Allah berikan nikmat hidayah tadi, dia mau melakukan ketaatan, apa yang Allah akan memberikan? Allah akan berikan kepadanya janji Allah penuhi semua kebutuhannya. Itu luar biasa. Bahkan nanti sebelum dia minta udah dikasih. Enak banget kan? Ada yang sebelum dia minta dikasih gitu. Ada itu. Masya Allah, luar biasa.
Kalau kita minta dikasih itu udah masya Allah. Ini sebelum minta udah dikasih. Itu yang jauh lebih luar biasa itu. Nah ini saya kutipkan di situ hadis qudsi. Hadis qudsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita tentang hadis qudsi kisah Daud alaihissalam. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha auha ila Daud alaihissalam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Siapa Nabi Daud? Itu Nabi yang dicatat di dalam sejarah Al-Quran. Nabi Daud alaihissalam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan wahyu kepada Daud alaihissalam, Innaka turid wa ana urid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Daud, sungguh kamu punya keinginan, saya juga punya keinginan. Kata Allah, kamu punya keinginan, saya juga punya keinginan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma uridu illa ma urid. Dan ketahuilah wahai Daud, tidak akan terjadi, tidak akan berlaku kecuali apa yang aku ingin. Ini yang disebutkan iradah. Iradah, urid itu keinginan. Dari kata aroda, uridu. Itu yang disebut dengan iradah. Iradah, keinginan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah punya keinginan. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Wa ma yakunu illa ma. Tetapi kata Allah kemudian, wahai Daud, ketahuilah tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Kita banyak keinginan, banyak pengen punya ini, pengen kebutuhan kita ini. Tapi kata Allah SWT tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Lalu apa kata Allah kemudian pada Daud alaihissalam? Allah katakan, kul fa'in salam talima urid. Jika kamu mau melaksanakan pasrah, berserah diri dengan apa yang aku inginkan, yaitu dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunduk, kita mau dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Lima tabatuka kapaituka matuin. Kapaituka matuin. Aku akan penuhi apa yang kamu inginkan. Saatnya kita mau melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan penuhi apa yang kamu inginkan. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, illam tusallim lima tabatuka. Tetapi kalau seandainya kamu tidak mau menerima apa yang aku inginkan, bima urid, summa la yakunu illa ma urid, maka tidak akan terjadi apapun yang ada pada dirimu kecuali apa yang aku inginkan. Luar biasa. Pertanyaannya, keinginan Allah itu apa sih? Keinginan Allah itu apa? Keinginan Allah itu apa ya kan? Maka kalau kita tanya bahwa Allah mengatakan kepada Daud alaihissalam itu, tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Kalau kamu menerima apa yang aku inginkan, maka aku akan berikan, akan aku cukupkan apa yang kamu inginkan. Pertanyaannya tadi, dan apa yang Allah inginkan pada kita? Apa yang Allah inginkan pada kita? Nah, yang Allah inginkan pada kita itu adalah kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis. Itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan kita mematuhi apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu yang Allah inginkan. Jadi yang diinginkan oleh Allah sederhana sekali. Apa yang Allah inginkan itu adalah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Selesai. Jadi nggak banyak yang Allah inginkan. Nah, kalau kita melaksanakan itu, maka Allah akan penuhi apa yang telah menjadi kebutuhan kita. Dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah. Ibadah. Allah cuma pengen kita ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja. Ibadah. Tidak ada satupun yang menjadi dorongan, motivasi yang kita lakukan dari hidup kita adalah ibadah. Kita bekerja untuk ibadah, kita belajar untuk ibadah, kita berumah tangga untuk ibadah, kita beraktivitas untuk ibadah. Semua apapun yang kita lakukan dalam hidup kita itu tidak ada nilai keinginan yang kita lakukan itu kecuali nilainya adalah ibadah.
Maka ibadah itu ibadah iman jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan para ulama itu bukan dalam arti yang sempit. Maka ibadah itu yang disebutkan oleh para ulama itu apa ibadah itu? Ismun jami. Ismun jami. Kata yang sempurna, kata yang menyeluruh. Itu ibadah. Ismun jami. Untuk apa ismun jami itu? Likulli ma yuhibbuhullah. Kata para ulama likulli ma yuhibbuhullah. Bahwa ibadah itu kalimat umum untuk apa? Likulli ma yuhibbuhullah. Untuk segala sesuatu yang mendatangkan cinta Allah. Ibadah. Kalau Allah cinta ibadah. Allah muka bukan ibadah. Allah kesel bukan ibadah itu. Jadi kalau yang Allah cinta itu ibadah. Wa yarda. Yang kedua apa kata para ulama? Yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala wa yarda dan Allah ridha. Jadi yang dimaksudkan dengan ibadah tadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kan kita katakan bahwa Daud alaihissalam disampaikan, kalau kamu mau melakukan apa yang aku inginkan, aku akan berikan apa yang kamu inginkan. Apa yang Allah inginkan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diinginkan oleh Allah itu kita diciptakan untuk ibadah selesai. Apa ibadah itu? Likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Apa saja yang mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah itu ibadah. Minal aqwali, baik itu perkataan, wal af'ali, baik itu perbuatan, az-zahirati, baik itu yang ditampakkan, al-batinati, maupun yang disembunyikan, itu ibadah. Bisa jadi ibadah. Jadi apa yang perkataan kita, perbuatan kita yang kita sembunyikan, itu bisa menilai ibadah. Ridho, ikhlas, kan nggak ada yang tahu ya. Oh saya ikhlas itu. Biar kita ngomong ikhlas ya hati yang tahu. Ya, baru niatan gimana? Bukan nih. Niat juga dalam hati ya. Bukan di mulut. Dia kan diletakkan di hati ya. Ya kan niat kita niat. Saya niat untuk makan dan minum pada hari ini. Itu bukan niat ikrar. Tapi kalau niatnya dalam hati. Ya tapi nggak jadi. Kagak terlaksana ya. Ini ibadah tadi, bahwa ibadah itu apa saja yang mendatangkan cinta dan ridha Allah, maka nilainya adalah ibadah. Baik itu perkataan kita, perbuatan kita, baik itu kita tampakkan ataupun kita sembunyikan, itu nilainya akan menjadi ibadah kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah itu dilakukan, apa yang akan Allah berikan? Allah cukupkan kita. Maka nanti lihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya sebutkan di situ. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Surat yang ke-8 ayat ke-24. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, jawab. Kata Allah jawab. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Jawab kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Jawab Allah dan Rasul. Terus jawab. Apa yang kita jawab? Idza da'akum, ketika Allah memanggil kalian. Lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Apa yang menghidupkan itu? Ibadah. Jadi apa yang menghidupkan kita itu ya ibadah. Kita disuruh jawab. Kalau kita disuruh ibadah ya kita jawab. Katakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum.
wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Maka kata Allah kemudian, ketahuilah bahwasanya Allah melitupi atau Allah menaungi, membatasi antara seseorang dengan hatinya. Allah bukan batas, nggak bisa orang. Tadi pengen ibadah, tapi nggak dilaksanakan, nggak jadi. Allah batasi itu. Maka Allah katakan cepat jawab, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi turja'un. Dan kamu akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita disuruh jawab. Nanti Bapak dan Ibu sekalian ini, ketika kita lihat di sini apa korelasinya kalau kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, lihat nanti Quran surat 2 ayat 186. Korelasinya itu Quran surat 2 ayat 186. Apa korelasinya itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat 2 surat Al-Baqarah 186. Kalau ayat puasa tentang apa? 183 sampai 187 itu tentang puasa semua. 186 itu tentang doanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam itu, wa idza sa'alaka ibadi, kalau seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, yaitu tentang Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, maka katakan aku ini dekat. Yaitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan jawab. Ujibu da'watad da'i, doanya orang yang meminta. Idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku. Apa kemudian kata Allah? Falyastajibuli, maka jawab aku, jawab Allah. Penuhi dulu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, kemudian apa? Berimanlah padaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan irsyad. Nah, ayat ini disampaikan oleh para ulama tafsir bahwa di antara keutamaan orang yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dijawab. Jadi kalau ada orang, saya doa kagak dijawab-jawab, padahal udah dijawab kita kagak denger aja. Maka kalau mau doanya dijawab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyastajibuli wal yu'minu bi." Maka sambut dulu panggilan Allah, maka Allah akan berikan itu. Doanya itu yang kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah berikan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah. Sudahkah kita menjadikan orientasi ibadah kita hanya untuk Allah? Karena kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, Pak, normalnya itu kalimat struktur yang biasa itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu dalam bahasa Arabnya itu begitu mestinya. Kami beribadah kepadamu dan kami meminta tolong kepadamu. Itu kalimat yang sebenarnya. Tapi Allah gunakan di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka apa artinya? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pada yang lain. Jangan-jangan masih ada yang kita ibadahi selain Allah. Ada motivasi lain selain Allah. Itu yang akhirnya kadang-kadang terhalang apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan, terhalang. Bisa jadi dalam ibadah kita ada yang tidak beres. Dikutipkan itu hadis Muslim itu, saya nggak tuliskan hadis Muslimnya itu, tapi
Itu hadis Muslimnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada dalam kitab Al-Arba'in nomor hadis 19. Nomor hadis 19 Al-Arba'in itu nggak banyak, cuma 40 hadis lebih, 43 hadis. Al-Arba'in itu nomor 19. Itu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Itu nasihat. Abdullah bin Abbas itu kecil, anak kecil, sekitar 10 tahunan. Dinasihati oleh Rasulullah SAW, ya gulam, wahai anakku, mu'allimukum bi kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu, mu'allimuka bi kalimatin, satu kalimat, satu ungkapan. Saya akan ajarkan kepadamu. Apa kata Rasulullah kemudian? Ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah tajid najah. Wahai anakku, aku ajarkan kepada kamu satu ungkapan, jaga Allah. Allah akan jaga kamu. Jadi Abdullah bin Abbas itu disuruh nasihat, jaga Allah, Allah akan jaga. Bagaimana menjaga Allah? Bagaimana menjaga? Menjaga syariatnya. Menjaga semua syariat Allah Subhanahu wa taala, semua perintah Allah, semua larangan Allah kita disuruh jaga. Ihfadillah yahfaduka. Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajid najah. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah itu ada di hadapanmu. Artinya apa? Allah akan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Lalu apa kata Nabi kemudian? Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai Abdullah bin Abbas, kalau kamu minta saja kepada Allah, jangan pada yang lain. Jangan kepada Haji Dudung. Minta kepada yang lain. Minta, kalau kamu minta aja kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang minta tolongnya di medsos. Hari ini saya belum dapat rezeki. Bikin status, di-share gitu. Mau dikasih rezekinya ya mintanya kepada medsos itu. Alhamdulillah minta kita benar. Baiklah sta'anta fasta'in. Kalau kamu minta kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu. Baiklah sta'anta fas'alillah. Baiklah sta'anta fas'alillah. Berarti dalam meminta itu, dalam minta tolong itu pasti ada hal-hal yang akan memudahkan kita itu. Apa yang kita minta? Baiklah sta'anta fas'alillah. Lalu apa kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas? Beliau sampaikan kemudian, wa'alam lau halna hadhil ummah law ijtama'at ala ma yanfa'aka la yanfa'aka illa ma kataballahu lak. Ketahuilah wahai anakku, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, memberikan kamu kebaikan, la yanfa'aka illa ma kataballahu lak. Tidak akan terjadi kebaikan itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Jadi sekalipun orang berkumpul pengen memberikan kebaikan, tidak akan terjadi kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk diri kita. Apa artinya? Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang dijanjikan oleh orang, tidak akan terjadi kecuali dengan ketetapan Allah. Tamat, kalau seandainya hadir ummah, semua umat itu berkumpul ala ayyaduruka, untuk memberikan kamu mudarat, kejelekan, tidak akan terjadi kejelekan itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Tidak akan terjadi. Sekalipun orang kepengen menjatuhkan, menjelekkan, tidak akan terjadi keburukan itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Apa artinya? Semua ketetapan itu sudah ada di sisi Allah. Dan ini nasihat Rasulullah pada Abdullah bin Abbas. Jadi sangat luar biasa. Kita disuruh jaga Allah, Allah terjaga. Seberapa besar kita menjaga Allah, seberapa besar pula doa kita akan dijawab oleh Allah. Maka kadang-kadang kita kalau doa kan suka kayaknya doa aku kagak diterima loh. Jangan-jangan atau kita belum bersih gitu, kita bahasa belum bersih gitu ya. Lalu minta doain sama orang lain. Saya suka iseng itu kalau ada teman-teman bilang, Ustaz, tolong doain saya dong. Enak aja, lu yang untung, gue yang capek doa. Kenapa lu nggak doa sendiri gitu kan? Ya,
Kadang-kadang kan begitu. Kita kan kurang afdol gitu. Kadang-kadang kan bahasa gitu. Kita kurang bersih. Ya nggak begitu. Allah berikan. Kenapa kita tidak mau berdoa sendiri? Contohnya aliran putih. Yang tadi aliran hitam gitu ya. Ini luar biasa. Kita terbiasa kayak begitu. Padahal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa idasta'an fasta'in billah." Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang ketergantungan beribadah itu kepada yang lain. Nitip. Kalau sholat bisa dititipin, kita titip aja. Kalau nitip dulu dah sholat. Nitip doa. Padahal kita disuruh oleh Allah berdoa sendiri. Berdoa sendiri. Artinya bersihkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan orang lain sampai begitu luar biasanya. Begitu luar biasa yang terjadi itu. Orang itu kalau sampai dia udah meninggal, saking solehnya dia, udah meninggal masih didatengin, diminta-minta kuburnya. Kan yang terjadi kan? Wah. Jadi padahal dia yang ada dalam kubur itu tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa menolong gitu. Ya, tidak akan, udah disibukkan sendiri gitu kan. Kita datang, ya minta, wahai Mbah Jamrong gitu kan. Arwahnya kan? Iya, arwahnya gitu. Nggak ada. Ini yang terjadi kan begitu. Sekalipun dia soleh, maka tidak ada. Apalagi dia tidak soleh. Sekalipun dia soleh. Rasulullah itu luar biasa. Siapa ada manusia yang lebih bertakwa dibandingkan dengan Rasulullah? Nggak ada. Tapi lihat, apakah ada orang yang datang sepeninggal Rasulullah, datang kepada Rasulullah untuk meminta doa? Nggak ada. Ketika Rasulullah masih hidup, banyak para sahabat yang minta didoakan oleh Rasulullah. Banyak para sahabat, ya Rasulullah tolong doakan saya sembuh dari penyakit. Ada seorang wanita yang punya penyakit epilepsi, datang pada Nabi, ya Rasulullah doakan saya untuk sembuh dari penyakit. Apa kata Nabi SAW? Akan saya doakan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi maukah yang lebih baik dari itu? Apa itu ya Rasulullah? Kalau kamu bersabar, Allah akan ampunkan dosa kamu. Apa jawaban kita tadi? Ya udah ya Rasulullah, jangan doakan saya sembuh. Saya akan sabar dengan penyakit ini. Cuma satu saja, ketika saya muncul kumat penyakit ini, jangan sampai terbuka aurat saya. Lalu Rasulullah doakan. Ini ada ketika itu datang para sahabat meminta doa pada Rasulullah ketika beliau hidup ada. Tapi ketika Rasulullah wafat nggak ada satupun para sahabat yang mendatangi kubur Nabi. Nggak ada. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika musim paceklik, musim kemarau yang sangat luar biasa, Rasulullah tidak ada yang meminta doa istisqa, maka para sahabat pada saat itu mendatangi Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Yang dianggap oleh para sahabat orang yang soleh untuk dia memimpin sholat istisqa. Nggak datang ke kuburan Nabi. Jadi kan sekarang banyak banget orang datang ke kuburan. Jadi ini yang terjadi. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi pada Abdullah bin Abbas, jaga Allah, maka Allah akan jaga. Seberapa kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan. Allah akan menjaga. Nah ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ala dzanni abdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sesungguhnya Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan baik. Prasangka baik. Innallaha ala dzanni abdi. Kita berprasangka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang berprasangkanya, wah, enggak kejawab nih doa kita. Kita bahasakannya belum dijawab doa kita, padahal Allah akan bersesuai dengan prasangka kita. Sesuai dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita positif, berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berikan. Nah, ini yang menjadi motivasi kita. Kenapa Allah perintahkan kita untuk menyambut panggilan Allah? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja waktu Nah, jadi dong tuh ya Robi bil Mustafa. Ya Robi bil Mustafa. Mantap tuh. Bisa. Jadi taati Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan larangannya, selesai. Nah, kalau itu kita lakukan,
maka apa yang terjadi? Allah akan berikan. Nah ini yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Kenapa? Karena kita ingin ibadah kita itu memberikan manfaat bagi kita. Bahwa apa yang kita lakukan dari ibadah kita pada hakikatnya itu akan memberikan kebaikan buat kita sendiri. Nanti lihat Pak di dalam Quran, dalam surat 6 ayat 122 itu, Allah sebutkan kepada kita itu perumpamaan yang sangat tidak mengenakan. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama masaluhu fil dhulumat laisa biqarib. Allah gambarkan itu orang yang tidak beribadah itu bagaikan mereka yang berada di dalam kegelapan, lalu kemudian mereka tidak mendapatkan cahaya dan tidak bisa keluar dari kegelapan. Dan itu ditafsirkan oleh para ulama tafsir bahwa orang yang tidak beribadah dalam hidupnya atau beribadah dalam tidak baik dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia bagaikan bangkai yang berjalan dalam kehidupan. Cuman nggak kecium baunya aja. Itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rasa syukur dengan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kita bisa berada di atas ketaatan kepada Allah. Nah mungkin ini ya yang bisa kita kaji, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dokter ini. Demikian. Amin. Adallahu wa iyyakum ajmain. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah mendapat pencerahan yang luar biasa, bahkan kajian demi kajian begitu berkesan, terutama buat saya. Juga ucapkan terima kasih buat saya dan Pak Rojin memberikan masa kepada saya untuk bergabung. Alhamdulillah saya sangat bersyukur kembali. Kajian malam ini bertemakan tentang sambut dengan Allah. Insyaallah Allah akan mengabulkan permintaan kita. Yang pertama Pak Haji, di tengah situasi pandemi yang masih melanda bangsa kita khususnya, ya kadang kita sedikit putus asa gitu Bang. Udah doa mulu tapi doa kita seolah dari Pak Haji katakan tidak diterima. Nah permasalahannya bagaimana sih tuntunan berdoa yang baik menurut syariat Islam. Yang kedua tadi di menjelang akhir penjelasan ada istilah Islamnya sesuai kamu sesuai takdir Allah dah. Ya, padahal perlu ada usaha dari kita ya, untuk merubah nasib kita sesuai dengan yang difirmankan Allah. Nah, bagaimana misalnya menyikapi orang yang berpikir pragmatis lah gitu ya, mau merubah dirinya. Terus kita menjelaskan terima kasih. Ya, saya ingin sampaikan kepada iman sudah wassalam. Yang pertama, bahwa yang dimaksudkan dengan doa itu kan talabus syai' minal adna ilal a'la. Definisi doa itu talabus syai' minal adna ilal a'la. Doa itu artinya adalah secara bahasa permintaan dari yang rendah pada yang tinggi. Itu secara bahasa itu doa. Lalu dalam istilah syariat yang dimaksudkan doa itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Jadi ini yang disebutkan dengan doa. Maka doa itu adalah bagian daripada ibadah, sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau kita lihat doa itu ada ibadah. Kalau di sholat misalkan, sholat ada rukun sholatnya, ada syarat sholatnya, ada yang membatalkan sholatnya. Doa juga begitu. Doa itu ada rukun doanya, ada syarat doanya itu diterima, ada yang menghalangi doa, ada penghalang. Maka ada adab-adabnya dalam berdoa, ada adab-adabnya dalam berdoa. Nah ini yang terkait dengan doa. Kalau tanya apa doa yang terbaik, tentunya yang mencakup semuanya. Yang pertama, bahwa doa yang terbaik itu adalah doa yang dituntunkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW.
Maka kalau bapak dan ibu ingin berdoa yang baik, kalau menginginkan doa yang baik, lihat dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali doa para nabi, dan itu semua mencakup seluruh kehidupan kita. Siapa yang punya penyakit ada doanya. Nabi siapa itu? Siapa yang ada dalam masalah ada doanya. Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Siapa yang ingin keluar dari masalah, lihat doanya Nabi Yunus. Semua para nabi itu dia berdoa, dan semua doa para nabi itu menjadi prototipe contoh kita dalam doa. Nggak ada satupun yang doa yang dibaca oleh para nabi itu yang keluar dari permasalahan kita. Semua itu kaitan dengan masalah. Itu luar biasa juga. Yang kedua, doa dari hadis Nabi SAW. Doa dari hadis Nabi SAW itu sangat banyak. Sekalipun para ulama membuat atau membuat doa tersendiri, ya, doa tersendiri. Kadang-kadang kita kan merasa nggak cukup, bahkan sampai pakai bahasa Indonesia, saking nggak cukup. Saking nggak cukup gitu ya, atau kita belum hafal, kita bikin sendiri. Kan kalau di dalam doa ini cuman kita minta rezeki, tapi kita kepengennya minta duit yang banyak, sekian jumlahnya, padahal kalau dalam doa hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan dan dicontohkan oleh Nabi itu mencukupi seluruh kebutuhan kita. Cuman kita tidak memahaminya saja. Itu tidak memahami saja. Misalkan kita minta apa doa Nabi SAW. Tadi yang misalkan kita baca ketika di awal itu, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya kan, ya Allah, berilah manfaat dari apa yang Kau ajarkan. Berilah kami ilmu dan berilah manfaat dari apa yang Kau ajarkan. Atau rizqan halalan thayyiban, kita meminta rezeki yang halal dan yang baik. Rezeki itu apa saja karunia. Tidak bermakna dengan uang saja, tapi semua karunia itu rezeki adalah nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan itu maka kan meminta anak itu adalah rezeki. Ya kan, dalam doa kita meminta kebaikan keluarga itu kita mendoakan yang rezeki. Jadi semua karunia itu adalah rezeki. Cuma kita kadang-kadang merinci, ya Allah saya pengen punya ini. Padahal kalau doa Nabi SAW itu sudah cukup luar biasa mencukupi kebutuhan kita. Jadi kalau mau doa yang terbaik adalah doa dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekalipun para ulama membuat beberapa doa, tapi yang terbaik adalah doa dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, jauhkan diri dari penghalang doa. Jauhkan diri kita dari yang menghalangi doa kita. Jadi ada yang menghalangi doa kita. Nabi SAW itu menyebutkan, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa lahu ismun wala qati'atun illa ayyuta ihdas salas. Kata Nabi itu, tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dosa dan permusuhan dalam doanya, pasti Allah jawab. Pasti. 1 dari 3 kemungkinan. Itu pasti Allah jawab. Maka kata para ulama hadis, doa seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah jawab selama doa itu tidak ada penghalangnya. Apa yang menghalangi dosa itu? Apa yang menghalangi doa itu? Yang pertama adalah memutuskan silaturahim. Memutuskan darah, hubungan rahim itu darah, yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah dengan kita. Jadi bukan silaturahim dalam bahasa Indonesia, tapi yang dimaksudkan dengan rahim itu kerabat darah. Kita putuskan hubungan kita, ada kita musuhan dengan adik, musuhan dengan kakak, musuhan dengan ini, sampai 7 turunan gua gak bakal datang ke rumah dia. Kesian turunan yang 7 itu yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Itu jadi. Nah, ini menghalangi doa kita. Baik. Hati-hati lagi. Kata Nabi SAW, tidak akan diterima doa orang yang dia memutuskan rahimnya. Nah, ini yang kedua apa? Tidak berdoa dengan hati yang ghafil, dengan hati yang lalai. Hati yang lalai itu bagaimana berdoa dengan hati yang lalai? Dia doa tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Dia doa tetapi hatinya kemana-mana.
itu tidak akan dijawab, kata Nabi SAW. Allah tidak akan mengijabah doa orang yang hatinya lalai. Jadi dia berdoa dalam keadaan hati yang lalai. Yang ketiga, apa yang menjadi penghalang doa adalah apa yang kita konsumsi dan kita makan, kita minum dan kita pakai. Itu yang menghalangi doa kita. Dalam hadisnya Nabi SAW melihat seseorang yang mengangkat tangannya dengan tinggi, mengangkat tangannya dengan tinggi sampai terlihat ketiaknya itu. Maka kata para ulama hadis, ini terjadi dalam peristiwa Arafah. Kata para ulama hadis, ketika peristiwa Arafah, Rasulullah melihat seorang yang berdoa ya Rabb ya Rabb dengan mengangkat tangannya. Padahal kita tahu Arafah itu tempat yang mustajab. Yang kedua, keadaannya mustajab waktu pergi haji. Ada orang yang berdoa mengangkat tangannya ya Rabb ya Rabb. Lalu Nabi sampaikan, fa'aina yustajab. Dari mana doanya akan dijawab? Wa mat'amuhu haram, wa sarabuhu haram, wa mabasuhu haram, wa budhiya bil haram. Padahal yang dia pakai adalah pakaian yang haram, yang dia makan adalah yang haram, yang dia minum adalah yang haram, bahkan tumbuh dagingnya dari barang yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dijawab? Padahal doanya di tempat yang mustajab itu. Kalau yang doa capek-capek gitu aja nggak dijawab, gimana yang selfie? Apalagi luar biasa itu. Itu doa di Arafah tempat yang kata Nabi itu tidak ada satupun tempat yang tidak akan dijawab kecuali jawab. Pasti jawab. Tapi kata Nabi SAW, tidak, dari mana doanya dijawab? Karena ada penghalang yang lebih kuat. Jadi hal yang haram yang itu yang akan menghalangi kita dari dijabahnya doa. Dijabahnya doa. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan doa. Maka kenapa doa Nabi SAW itu, selalu menggunakan nama-nama Allah SWT. Allahumma ta'ala la ilaha illa anta. Selalu, karena memang mengawali dengan pujian tadi, lalu kemudian kita beristighfar kepada Allah SWT. Ini diantara adab-adab dalam doa. Jadi itu hal yang terkait dengan doa. Selain itu, pilih tempat, waktu dan keadaan yang mustajab. Jadi kalau kita mau berdoa yang baik itu pilih waktu, tempat, keadaan yang mustajab. Bahkan kalau perlu yang tiga-tiganya ketemu. Waktunya mustajab, tempatnya mustajab, keadaan yang mustajab, luar biasa. Kalau tidak ada penghalang itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat malam. Ketika malam. Anjir-anjirnya yang penting. Tahajud itu yang paling utama sepertiga malam terakhir. Anjir-anjirnya jam berapa? Kalau kita bagi 3 malam itu kan diawali dari mana malam? Saya tanya, malam itu mulainya dari mana? Jam berapa ketika malam? Malam itu mulai masuk itu ketika matahari tenggelam, maghrib. Itu awal malam. Jadi baru mulai masuk malam, masuk isya, nah itu mulai start awal malam. Karena matahari sudah terbenam semua itu dari bawah ke bawah kan. Nah, itu masuk awal malam sampai menjelang subuh. Masuk waktu subuh, berakhir malam. Nah, bagi 3. Jadi dari isya sampai subuh bagi 3, sepertiga terakhir itu yang paling mustajab doa. Berapa kira-kira ya? Kira-kira jam 3, jam 2, jam 3. Itu sepertiga terakhir yang mustajab doa. Kalau kita anjir-anjir, pokoknya cara membaginya begitu. Jadi antara mulai awal malam itu isya sampai terbit fajar berakhir malam. Maka di situ dibagi 3, kata Nabi, sepertiga malam terakhir. Itu yang itu saja. Nah, kalau bisa ketemu yang di situ itu luar biasa. Waktu. Jadi ada waktu, tempat, keadaan ketika hujan misalnya. Ketika kita berada dalam keadaan merasa dizalimi. Itu doa yang mustajab. Karena waktu dizalimi malah kita doanya yang enggak. Benar-benar mati tuh orang sekalian. Padahal waktu itu mustajab doa, padahal
Ketika kita doanya buat kebaikan kita justru mustajab. Tapi ketika kita doa mudah-mudahan mati tuh orang nggak dijawab oleh Allah. Rugi kita. Udah dizolimin kagak dijawab lagi doanya. Itu luar biasa begini. Jadi ini yang berkaitan dengan doa tadi. Ya, jadi ada penghalang. Selama tidak ada penghalangnya maka doa kita akan dijawab. Terus pertanyaannya juga tadi kaitan dengan apa itu? Apa namanya, orang berpikir udah pasrah aja tapi usaha lagi. Betul. Ya, yang dimaksudkan dengan pasrah itu kan tawakal. Ya, itu kemarin itikal. Jadi kalau tawakal itu adanya ikhtiar. Adanya ikhtiar berbeda dengan itikal. Kalau itikal pasrah total tanpa ikhtiar. Fatalis ya. Kaum fatalis itu ya. Jadi ya udah kamu berusaha, yang penting tergantung dari Tuhan saja. Itu pendapat yang bagaimana memberikan penjelasannya kepada mereka yang sifatnya fatalis. Ya, memberikan penjelasannya kepada mereka yang fatalis memang kecuali kita bisa mengantarkan dia pada hidayah. Karena biasanya orang yang fatalis itu sulit untuk menerima. Ya sudah, emang dari Tuhan begini mau apa lagi? Dan itu kaitannya dengan keimanan. Allah Taala. Silakan mungkin ada. Itu yang tadi pengantar tentang pamannya Nabi tidak bisa menyebut nama Allah ya. Iya. Akhirnya masuk neraka. Itu bagaimana posisi orang tua Nabi? Apakah orang tua Nabi di neraka atau di surga? Itu yang perdebatan yang terjadi antara UAS dengan Ustaz Adi atau Ustaz Ahmad itu ya, Ahmad Abdul Somad dengan beberapa Ustaz yang lain itu. Karena Ustaz-Ustaz yang lain mengatakan bahwa Nabi SAW ibunya di neraka. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW ketika, dan hadisnya itu sahih. Datang seorang muda bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aina ummi? Di mana posisi ibu saya? Di mana posisi ibu saya? Maka Rasulullah, ummuka finnar. Ibumu adanya di neraka. Maka orang itu menangis karena dia adalah orang mukmin yang masuk Islam. Ibunya ada di neraka, dia menangis, kemudian dia pergi. Lalu dipanggil Rasulullah, ummuka wa ummi finnar. Kata Nabi, ibumu dan ibu saya juga di neraka. Nah, redaksi hadis ini sahih. Hadis ini sebagian ulama mengartikan hadis ini secara literal tekstual, bahwa ucapan kalimat Nabi SAW, ibumu dan ibuku di neraka, maka benar-benar ibunya Nabi di neraka. Itu yang disematkan, dia memahami hadis ini secara tekstual. Sebagian ulama tidak memahami itu secara tekstual, karena ucapan Nabi tentang ummuka wa ummi finnar, kalimat ummuka wa ummi finnar itu konteksnya Nabi membicarakan tentang hidayah mereka yang menolak hidayah ketika datangnya Nabi. Jadi ada prolog hadis tadi itu. Jadi hadis itu ada prolog bagaimana dialog orang itu dengan Nabi yang menanyakan tentang hidayah. Lalu dia bertanya, bagaimana tentang ibu saya? Maka kata Nabi, ibu di neraka. Nah, ketika kita melihat hadis ini dengan latar belakang terjadinya dialog tadi, maka para ulama mengatakan bahwa ucapan Nabi di neraka itu berkaitan dengan keumuman mereka yang menolak hidayah. Padahal ibunya Nabi diwafatkan pada masa patroh. Masa patroh itu masa terputusnya Nabi sebelum datangnya Nabi yang lain. Itu masa patroh. Maka kalau Ustaz Abu Somad mengatakan goblok itu orang yang bilang ibunya di neraka. Karena memang pemahamannya begitu. Ada masa patroh, dan masa patroh itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Masa patroh itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab satu kaum sebelum sampai didatangkannya Nabi.
Dan berlalunya antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu ada masa fatrah. Nah, masa fatrah itu Allah tidak akan memberikan azab. Nah, itu yang perbedaan yang terjadi. Jadi ada yang memahami tekstual, berarti neraka sih. Yang Ustaz Piranda itu neraka nih. Ibunya di neraka nih. Ustaz Abdul Somad di neraka. Ada masa fatrah gitu. Jadi ini perbedaannya di situ. Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam. Bagaimana sikap Muhammadiyah tentang hadis tadi itu? Muhammadiyah lebih condong kepada pemahaman bahwa ada masa fatrah. Dalam pemahaman Muhammadiyah, kita tidak bisa mengatakan bahwa ucapan Nabi itu adalah bahwa ibunya benar-benar di neraka. Kita nggak tahu apakah ibu beliau di neraka atau tidak. Tetapi pada masa itu ada masa fatrah, masa di mana belum datangnya Nabi. Dan Allah tidak akan mengazab kecuali dengan keadilan. Itu yang kita yakini. Jadi kalau pamannya kan sudah datang, hidayah, Nabi sudah datang. Berbeda dengan ibunya. Ibunya itu diwafatkan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Sama seperti pertanyaan Bahiro. Bahiro itu masuk surga apa enggak? Bahiro itu siapa? Pendeta yang menyatakan kepada Khadijah bahwa nanti dia akan menjadi Nabi. Tapi waktu itu belum diangkat. Kalau seandainya saya ada, saya akan beriman kepada dia dan saya akan menolong dia. Itu kata Bahiro tadi. Padahal dia belum ada. Nabi belum diangkat menjadi Nabi pada saat itu. Ya, apakah dia masuk surga? Wallahu ta'ala. Terasa pasrah. Itu perdebatan yang terjadi. Dan Muhammadiyah dalam memahami hadis-hadis itu nggak tekstual, ya. Tidak tekstual, berbeda dengan teman-teman yang tekstual banget. Kalau Muhammadiyah tidak memahami secara tekstual hadis-hadis itu. Banyak nanti yang kita lihat hadis-hadis yang dipahaminya secara tekstual. Kalau Muhammadiyah enggak, dalam pemahamannya dia konteks bicaranya tentang apa jika hadis itu keluar. Pembacaan hadisnya kan begitu. Jadi jangan kita mengartikan kayak ayat Allah misalkan, kalau kita artikan bunuhlah di mana saja mereka berada. Habis ini. Kalau kita lihat ayat tadi itu, ketemu orang kafir bunuh. Itu karena konteks ayat itu waktu luhum haitsu saqiftumuhum. Tapi konteks ayat itu bukan berkaitan dengan membunuh, tapi konteks sebelumnya itu berbicara tentang peperangan. Ketika terjadi peperangan, ketika musuh menghadapi kita, maka kita harus menghadapi. Itu konteksnya. Jangan misalkan lagi ayat Allah, faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia menjadi kafir. Maka Pak Lurah kafir, Pak Camat kafir. Nanti begitu semua jadinya pemahamannya. Padahal yang dimaksudkan dengan ayat itu bicara tentang konteks ayat keseluruhannya. Jadi ini yang dipahami dalam dalil Allah Ta'ala. Ada lagi? Cukup ya. Alhamdulillah, bisa kita menyelesaikan sedikit jawab. Itu artinya kita berarti selesai dari penghujung kegiatan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat mendatangkan juga tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di atas ada makanannya.